Nah, teman-teman yang kemarin selalu nanyain di mana tempat toko kaca itu atau glosir kaca atau pabrik kaca di mana di Ciberemnya. Nah, ini saya samperin langsung si tokonya. Ini adalah pom bensin Ciberem di pinggirnya banget, teman-teman. Di pinggir banget pom bensin Ciberem, ini adalah pabrik kaca nih. Ini nggak kelihatan ya, nggak ada tulisan jual kaca, nggak ada tulisan sama sekali. Tapi teman-teman bisa langsung masuk aja ke dalam ke sana tuh. Itu teman-teman langsung masuk ke dalam, tinggal bilang aja mau beli kaca, nanti langsung dikasih tahu di mana di mananya. Dan ini dekat dengan SMK Negeri 13, teman-teman. Samping SMK Negeri 13, sampingnya lagi pom bensin. Nah, di situ ya. Nah, ini untuk yang keduanya, ini tempat salah satu saya membeli alat-alat saya. Kebanyakan hampir 80% saya membeli alat-alatnya di sini. Ini kalau se-Bandung Raya, saya yakin ini paling murah dan paling komplit, teman-teman. Walaupun pelayanannya kurang bagus, suka cemberut si tetehnya, tapi saya suka membeli produk di sini karena pada murah, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini nih, di sini teman-teman, di daerah Andir. Ini kalau ke belok ke kanan itu adalah Pasar Andir. Nah, ini nama tokonya adalah Timur Jaya. Di sini semua mesin ada, teman-teman. Semua mesin, baik itu mesin yang kecil ataupun mesin yang besar, dan tentunya harganya paling murah. Nah, ini kalau belok ke kanan itu adalah Pasar Andir. Nah, ada dua sebenarnya. Nah, kalau yang Timur Jaya yang ini khusus toko online untuk pembelian pengambilan barang-barang Gojek biasanya. Nah, kalau offline-nya teman-teman ngambilnya yang di sebelah kiri jalan, di daerah sini nih. Nah, ini. Dan untuk yang terakhir nih, toko yang saya sambangi, ini adalah daerah Tamim. Teman-teman, kalau daerah Bandung, kalau orang Bandung, teman-teman pasti tahu ya, Tamim itu di mana. Tamim itu daerah Pasar Baru. Nah, ini tempat saya membeli kain secara ecer, teman-teman. Kalau ecer saya belinya di sini. Ini kalau patokannya, ini Babah Kuya nih. Kalau Babah Kuya ini ada di daerah Pasar Baru, belakang Pasar Barunya atau gedung Pasar Barunya, teman-teman. Tinggal lurus aja langsung belok. Nah, ini sebenarnya satu jalur, tapi untuk motor ini bisa masuk. Teman-teman tinggal belok aja ke sini. Dekat kalau dari sini, tinggal maju lurus aja sedikit, cuman beberapa gedung dari sini. Seperti ini, teman-teman tuh. Ini walaupun perboden sebenarnya yang ke sana itu nggak boleh, tapi banyak banget yang ke sana, ya udah saya juga jadi seringnya ke sini nih. Kalau teman-teman pakai mobil nggak bisa lewat sini, teman-teman harus lewat depan. Itu lewat Jalan Sudirman, teman-teman. Jadi di sini nih, kalau saya mau beli kain untuk konveksi saya, secara ecer ya, kalau glosirnya itu ada di daerah Dulatip. Seberang ini, teman-teman. Seberang jalan ini, di daerah Dulatip itu namanya Akyong. Toko Akyong itu pusat terbesar kalau kata saya di Bandung, itu daerah situ. Kainnya juga pada bagus banget. Nah, ini untuk pembelian ecer di daerah sini nih. Ini tokonya namanya Indah Mas. Indah Mas Tekstil, Jalan Tamim nomor 32. Nah, ini kalau teman-teman mau beli sampel, untuk sampel ya. Untuk sampel produk di sini bisa. Ini karena di sini melayani ecer. Mau ecer maupun rolan bisa, cuman harganya memang sedikit beda dengan yang ada di Dulatip. Ini kainnya banyak banget. Dari kanvas, dari tuil, dari katun, semua jenis kain kalau nggak salah di sini ada. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Tinggal teman-teman pilih aja mau usaha apa, dan saya akan lanjut ke produk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif semua dimanapun kalian berada. Kita bertemu kembali di channel yang tentunya membahas seputar ide bisnis kreatif yang jarang sekali pesaingnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah produk dari, nggak jauh-jauh banget sih dari yang tema kemarin, teman-teman ya. Kalau kemarin kan kita bikin gantungan kunci dan sudah saya kasih tahu di mana tempat ngeprintnya, berapa ngeprintnya, bagaimana cara desainnya, dan bagaimana membuat sebuah produk dengan modal 3.000 perak, teman-teman bisa jual dengan harga sampai 20 ribuan. Itu pun bisa sampai besar banget, teman-teman. Terbukti di toko online itu terjual hingga puluhan ribu piece dengan harga 13.800. Berarti untungnya satu piece-nya sampai 10.000, teman-teman. Karena potongannya sangat kecil banget. Karena semakin murah harga, semakin kecil untuk potongannya. Karena itu persentase 10% ya dari harga itu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah produknya dari duplek ini nih. Kemarin banyak banget yang komen masalah alat ya. Masalah alat dan juga masalah dari modal yang sangat besar katanya untuk
pembuatan kayu dan besi. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu teman-teman. Untuk kayu dan besi memang besar di awal. Untuk modalnya ya, itu modal di awal itu pertama harus mesin dulu teman-teman. Untuk alat-alatnya seperti mesin bor, mesin selepan, mesin sugu, ataupun mesin table saw itu membutuhkan uang sekitar 5 jutaan kalau teman-teman untuk membeli satu set ya, itu yang baru. Tapi kalau untuk yang bekas itu sekitar 3 juta, 2 juta setengah sampai 3 juta. Untuk rate harganya setengah harga dari harga normal 5 juta itu. Nah, untuk review produknya, yang produk yang saya gunakan itu sudah saya bikin video tutorialnya di video saya sebelumnya. Nanti insya Allah saya sematkan untuk videonya di deskripsi teman-teman, untuk link videonya ya. Jadi teman-teman boleh cek sendiri. Itu alat-alat yang saya gunakan full di bengkel saya, totalnya cuma 5 juta untuk harga baru. Untuk harga bekasnya antara 2 juta setengah sampai 3 juta. Nah, itu kan lumayan ya, lumayan mahal di alat-alatnya. Nah, ini saya coba membuat sebuah produk dari cuman modal cutter seperti ini dan duplek bekas seperti ini. Kalau nggak ada duplek, teman-teman bisa gunakan kardus ya. Bisa gunakan kardus bekas. Nah, yang terpenting ini teman-teman harus punya gypsum casting seperti ini. Nah, gypsum casting seperti ini teman-teman bisa dapetin di material atau di toko bangunan terdekat rumah teman-teman dengan harga sekitar 35 sampai 40 ribuan. Kalau di atas itu teman-teman mending beli online berarti, karena per 18 kilonya harganya cuma 42.000. Di Shopee banyak, di TikTok banyak, teman-teman boleh cek sendiri dengan kata kunci pencarian gypsum casting teman-teman. Kalau enggak teman-teman boleh cek, ada nih di sini di produk afiliasi saya, teman-teman boleh klik ini, lalu teman-teman beli di situ. Kalau misalkan di material atau di toko tempat bangunan rumah teman-teman mahal, nah boleh teman-teman belinya di online aja. Itu untuk meminimalisir modal ya. Nah, ini saya akan membuat sebuah produk dari seperti ini teman-teman, dari duplek ini untuk cetakannya, dan gipsumnya nanti kita bikin produk apa. Nah, ini untuk cara membuatnya, teman-teman perhatikan aja seperti ini ya. Jadi untuk malnya atau untuk dudukannya, teman-teman nggak usah menggunakan duplek seperti ini. Teman-teman bisa gunakan kardus bekas, sangat bisa banget teman-teman. Karena kebetulan ini saya punya duplek banyak banget, ini jadi saya menggunakan duplek seperti ini. Walaupun pakai dus, ini pasti aman banget teman-teman. Tinggal potong-potong aja sesuai dengan pola yang teman-teman inginkan. Contoh kalau teman-teman mau bikin sebuah produk berbentuk mobil sepertinya gitu, teman-teman bisa bikinnya mobil. Kalau teman-teman ingin membentuknya hewan seperti gajah atau binatang lain, teman-teman bisa gunakan menggunakan kardus seperti ini juga. Jadi sangat gampang banget, tinggal teman-teman sekarang berkreasi. Karena teman-teman kan nggak mau ya, kemarin banyak yang bilang nggak mau nih beli cetakan atau belum punya uang untuk membeli cetakannya. Nah, ini adalah salah satu solusi buat teman-teman semua yang belum punya uang untuk membeli cetakan. Teman-teman bisa gunakan ini dulu sementara sampai benar-benar teman-teman memahami bagaimana cara membuat produk dari gipsum dan bagaimana cara menjualnya. Karena mulai dari nol itu sangat menyenangkan teman-teman. Di sisi lain teman-teman nanti bakal mengetahui produk mana yang dikira bakal laris. Nanti insting teman-teman bakal jalan. Oh, ini produk bakal laris nih. Oh, ini produk bakal kurang laris nih. Oh, ini produk solusi. Oh, ini bukan produk solusi. Jadi teman-teman instingnya nanti bakal ketahuan ya. Bakal ketahuan lah pokoknya. Jadi untuk si bentuknya mah ini mah mengikuti apa kata hati teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti udah jalan di produk seperti ini, biasanya teman-teman udah instingnya udah kuat banget. Jadi kalau bentuk mobil nih lagi rame, ayo teman-teman bikin bentuk mobil. Tapi ini kekurangannya kalau bikin seperti ini dengan menggunakan seperti ini, jadi untuk cetakannya cuma satu kali teman-teman. Beda dengan menggunakan silikon. Teman-teman bisa membentuk sampai karakter 3 dimensi, teman-teman bisa buat. Tapi kalau seperti ini, teman-teman mau bentuk 3 dimensi itu kan agak sedikit sulit ya. Tapi ini kan opsi. Opsinya buat teman-teman sekarang yang mungkin mau cari dulu modal sampai 200.000. 200.000 itu untuk membeli silikonnya. Nah, teman-teman sambil belajar memahami karakter si gipsum itu maunya gimana, berapa menit, terus mau
kekentalan atau encernya segimana. Nah, mulai belajar dari sini, hitung-hitung menghangatkan pikiran teman-teman yang mungkin baru saja mulai di gipsum seperti ini. Karena dulu juga saya seperti itu teman-teman. Sejak mulai di gipsum, saya semua dicetak. Baik itu dari galon, dari bola plastik, dari topeng anak-anak, saya cetak semuanya itu untuk untuk saya itu biar instingnya kuat dulu nih di gipsum. Nanti bakal ketahuan kemananya. Nah, seperti itu teman-teman. Sangat simpel banget sebenarnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk master awalnya ya. Ini cetakan awalnya, bentuknya seperti ini. Nih, ini dari karton. Kita langsung siapin gipsumnya seperti ini nih. Ini udah pakai air, tinggal tambah air aja. Seperti biasa untuk adonan airnya sama gipsumnya, sesuaikan aja teman-teman. Kalau pengen cepat kering, dikentelin. Tapi kalau pengen agak sedikit lama, diencerin aja. Nah, ini gipsumnya seperti ini ya. Ini gipsum casting teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua nggak mau beli cetakan ataupun belum punya uang untuk beli cetakan, teman-teman bisa maksimalin bentuknya di karton teman-teman. Yang penting teman-teman bisa berkreasi di karton, insya Allah teman-teman bakal bagus banget. Karena ini hanya contoh aja ya. Jadi saya hanya membentuknya seperti ini. Tapi kalau teman-teman lebih bagus lagi bisa dikembangkan lagi untuk si bentuknya nih. Ini mah hanya contoh aja, teman-teman tinggal kembangin aja untuk bentuk-bentuknya seperti apa. Menggunakan karton pun bisa teman-teman. Tapi kalau lebih efektifnya lagi, teman-teman bisa gunakan cetakan silikon. Nah, untuk karton itu biasanya untuk master aja. Saya gunakan juga untuk master aja teman-teman, untuk cetakan awal ya, untuk desain awal menggunakan karton dulu. Setelah kartonnya jadi, dibentuk menggunakan gipsum seperti ini. Nah, gipsumnya nanti dicetak menggunakan silikon, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini nih. Ini kalau untuk gipsum ini terlalu kental. Terlalu encer. Jadi harus sedikit kental, teman-teman. Kalau untuk di karton ya, karena nanti basah bakal sobek, teman-teman, untuk si kartonnya. Jadi usahakan ininya agak sedikit kental aja untuk adonannya. Nah, seperti ini tuh. Ini udah sedikit kental ya. Tinggal kita masukin ke sini teman-teman nih. Nah, jadi seperti ini teman-teman, ini udah kering ya. Kalau gipsum itu menandakan keringnya, dia panas teman-teman untuk si gipsumnya ini. Nah, ini udah kering sekitar 15 menitan, tinggal kita buka aja untuk master cetakannya seperti ini. Kalau menurut saya sih memang lebih menyenangkan ya untuk proses project-project seperti ini tuh ada nilai tersendiri teman-teman. Di sisi lain untuk modalnya sangat minim banget. Di sisi lainnya lagi ada kepuasan tersendiri setelah prosesnya selesai dan barangnya selesai teman-teman, dan jadi ya, dan dipakai teman-teman di rumah itu ada kepuasan tersendiri. Nah, teman-teman harus punya dulu mindsetnya sampai ke situ, ada kepuasan tersendiri dulu. Nanti untuk model-modelnya bakal mengikuti teman-teman. Seiring berjalannya waktu, kemampuan teman-teman bakal terasah sendirinya. Seperti halnya saya seperti ini. Ini saya sangat seneng banget kalau udah kerajinan gipsum itu seneng teman-teman, apalagi kalau dicetak ya. Saya pernah bikin patung itu ukurannya 4 cm. Saya bikin videonya juga ada. Itu di beberapa bulan yang lalu ya. Itu saya bikin, saya jual gantungan kunci jadinya teman-teman. Itu ada yang beli alhamdulillah saat kakaknya mama saya punya anak. Nah, anaknya itu nikah, pesen 300 piece teman-teman untuk cenderamata katanya. Itu jadi kepuasan tersendiri.
kalau kata saya ya. Apalagi sekarang benar-benar banyak banget setelah saya dikenal di YouTube-nya membentuk kerajinan seperti ini. Saya bikin kerajinan dari kayu. Itu alhamdulillah teman-teman. Kalau souvenir itu saya sering banyak tolak. Saya sering tolak banget. Dulu minta untuk hantaran katanya bikin kotak dari kayu jati Belanda. Saya tolak teman-teman. Saya bukan gak mau, bukan nolak rezeki, tapi alhamdulillah teman-teman untuk pesanan sekarang gak berhenti. Alhamdulillah seperti itu ya. Nah, jadi kita review dulu untuk produknya seperti apa dan gimana cara jualnya dan berapa modalnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Maaf nih, saya sambil ngerokok, tapi ini memang untuk rokok teman-teman ya. Ini contohnya kayak gini, ini dari gypsum teman-teman. Ini gypsumnya bisa untuk tempat rokok seperti ini tuh. Sangat bagus banget ya, ini udah saya coak untuk tempat rokoknya. Jadi untuk model-modelnya teman-teman kembangkan sendiri. Ada yang kemarin minta nanyain, pengen bentuk sepatu katanya. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman ya. Salah satu contohnya saya contohin aja untuk model mobil seperti ini. Untuk bentuknya teman-teman bisa kembangin sendiri, bisa bentuk apapun dari gypsum ini. Ini modalnya cuman 3 cup gypsum berarti cuman 1.500 karena per 1 cupnya itu 12 on, harganya cuman 500 perak teman-teman. Nah, kalau teman-teman nyari gypsum, teman-teman boleh cari aja di online ya. Kalau misalkan di toko bangunan atau di toko material dekat rumah teman-teman itu harganya lebih dari 50.000, teman-teman mending beli online aja. Kalau online itu harganya cuman 38 kalau nggak salah, 38 sampai 40.000. Kalau di daerah Cimahi itu ada di daerah Cimindi teman-teman. TB Surya deket pom bensin Ciberem juga. Seperti yang tadi di video awal saya liatin toko kaca. Nah, di daerah situ teman-teman tinggal nanya aja toko bangunan atau TB Surya. Di situ ada di sebelah kanan teman-teman, di sebelah kanan jalan ya. Kalau dari daerah Cimahi. Nah, ini adalah tempat rokok, abu rokok seperti ini. Ini sangat bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman bisa mengkreasikannya, teman-teman bisa menjual produk ini dengan harga yang cukup lumayan mahal. Dengan modal cuman 2.000 perak, ini paling mahal 2.000 perak, teman-teman bisa jual produk ini. Taruh untuk offline teman-teman jualnya 10.000 aja nih, pasti bakal rame banget, bakal laku banget. Dan ini modelnya lumayan bagus ya. Tapi walaupun nggak sebagus yang beli di toko online, teman-teman ya lumayan lah. Kalau dijual 10.000 mah ini pasti banyak atau ada yang beli teman-teman. Tapi kalau saran dari saya, teman-teman boleh cari model yang cukup lumayan bagus. Jangan seperti ini aja, banyakin modelnya, karena makin banyak model itu pembeli bakal seneng melihat produk teman-teman. Apalagi kalau dijual online, berarti harus banyak banget ya untuk modelnya seperti ini teman-teman. Walaupun di luar sana banyak banget tempat rokok seperti ini dengan harga yang 2.000, 3.000 dari seng atau dari kaleng, tapi untuk bentuk seperti ini nggak ada yang jual di bawah 5.000 teman-teman. Pasti di atas 5.000. Apalagi untuk bentuk-bentuk karakter. Nah, untuk bentuk-bentuk karakter teman-teman bisa kembangin sendiri. Itu teman-teman beli masternya dulu, patungnya dulu, teman-teman cetak. Tapi kalau teman-teman kemarin banyak yang nanya aja, saya nggak punya uang untuk membeli cetakannya, bisa membuat seperti ini. Dan teman-teman kreasiin aja dari kardus teman-teman. Dari kardus juga bisa ya, nggak perlu dari duplex seperti ini, cukup menggunakan kardus aja. Teman-teman bisa membuat produk seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Ini enak banget teman-teman tuh. Untuk penyimpanannya, kalau ada tamu juga, ini nggak malu-maluin ya. Nggak pakai gelas ataupun pisin. Kita menggunakan seperti ini, jadi tamu tuh kelihatan, oh aneh ya, oh antik ya, kayak gitu. Padahal modalnya cuma 1.500 perak teman-teman. Jadi seperti itu untuk ide usaha kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua terinspirasi ya. Walaupun teman-teman semua mungkin banyak yang bilang produk ini jelek, memang jelek teman-teman. Tapi ini hanya contoh. Contoh buat teman-teman semua, kalau nggak punya cetakan, teman-teman juga bisa membuat produk dari kardus hingga membentuk seperti ini. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman. Kalau saya bikin lebih bagus lagi, itu memungkinkan terlalu lama teman-teman untuk videonya, terlalu panjang juga, terlalu panjang untuk prosesnya. Nah, makanya saya bikin sesimpel mungkin biar teman-teman nanti untuk mengembangkannya. Contoh untuk membuat gajah, misalkan teman-teman ukir dulu atau bentuk dulu si kardusnya hingga membentuk gajah atau kayak gimana hingga mirip-mirip seperti itu. Teman-teman lalu tuangkan gipsumnya seperti itu. Jadi
Ini hanya contoh teman-teman. Ini hanya contoh, teman-teman kembangkan sendiri. Kan teman-teman udah tahu ya untuk gipsumnya, teman-teman bisa gunakan gipsum casting. Kalau gipsum casting ini kuat banget tuh. Ini kuat banget teman-teman. Ini kuat banget. Nih. Kalau gipsum casting. Tapi kalau gipsum kornis ini belum tentu kuat seperti ini, dan ini kuat ya. Ini kuat banget. Pokoknya kuat banget, bagus banget. Seperti ini teman-teman. Ini multifungsi atau berfungsi banget. Berfungsi, mohon maaf nih, ini untuk catnya belum kering maksimal. Jadi masih nempel-nempel di tangan. Nah, untuk catnya teman-teman bisa gunakan cat tembok yang ditambah menggunakan lem kayu warna putih ya. Itu teman-teman bisa gunakan cat seperti itu. Jadi hasilnya bisa lebih mengkilap lagi. Nah, ini baru satu kali naik. Ini karena kebetulan malam teman-teman, saya kemalaman banyak banget alhamdulillah untuk pesanan hari ini. Jadi saya turun tangan untuk membantu pekerja-pekerja saya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah menonton videonya tanpa di skip-skip. Terima kasih banyak atas dukungannya. Tanpa teman-teman channel ini bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman agar lebih banyak lagi yang tahu tentang ide bisnis kreatif ini. Terima kasih banyak. Saya Ismail pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.